Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat pagi wabarakatuh. pemirsa. Selamat pagi. Kita harus teriak-teriak siaran pagi ini Karena biar nggak merem masyarakat pada pagi hari ini. ngantuk ya, Kayaknya cuacanya dibuai dengan, mendung-mendung. waduh, udara enak banget Mal. Tapi aku emang tidak bisa tidur nih, tidak bisa Kenapa? tenang. Kenapa tuh? Masih penasaran. Penasaran dengan? Nanti anak-anak aku bulan Ramadan sekolah apa libur? Mal, jangan stres Mal, ngadepin anak 1 bulan penuh. Bingung nih. Kita ikutin ini aja. Kegiatan-kegiatan semacam kayak pesantren kilat, Mal, ya kan? Tapi kan itu berarti di sekolah juga kalau pesantren Iya sih, kilat. bener juga ya. Tapi inilah menjadi buah bibir di masyarakat, khususnya para emak-emak atau ibu rumah tangga yang punya anak di sekolah ya. Iya, soalnya kalau libur atau tidak, pastikan Itu. jangan digantung dong. Itu. Biar kita ada persiapan gitu loh. Mal, tapi yang digantung tuh gak enak loh. Kita curhat pagi-pagi. Oke, kita hadirkan dulu rangkaian informasi pembuka sebelum kita masuk ke tema utama kami tadi yang ada 2 pilihan tadi kita sudah siapkan. Ini kita pertama ke informasi, ada 4, maksud kami rumah mewah terbakar. Ini terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana api ini merambat cukup cepat dan menghanguskan rumah. Kobaran api besar di bagian atap merambat cepat dan menghanguskan seisi rumah yang berada di Jalan Kedondong Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Warga sekitar yang melihat peristiwa kebakaran ini langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Hingga 1 jam berjibaku, petugas damkar akhirnya berhasil memadamkan api. Peristiwa kebakaran terjadi saat penghuni sedang berada di luar rumah. Kasih Terantip Desa Marindal 1 menyebutkan kebakaran diduga akibat korsleting arus pendek dan tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kalau tadi adalah kebakaran, sekarang kita ada informasi mengenai banjir. Sebuah mobil minibus terseret arus banjir yang menggenangi Jalan Kaliurang, Jember, Jawa Timur. Cukup parah. Momen mobil minibus yang terseret arus banjir terekam warga dan kemudian viral di media sosial. Peristiwa berlangsung saat banjir merendam Jalan Kaliurang, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Menurut petugas, pengemudi mobil sudah dilarang melintas karena jalan terendam banjir setinggi sekitar 1 meter. Namun pengemudi justru tancap gas hingga kemudian terseret banjir. Tidak lama mobil tersebut bisa kembali terkendali untuk kemudian lanjut pergi dari lokasi. BPBD Jember mengungkap setidaknya 3 kecamatan terdampak banjir. Ada Kecamatan Sumbersari, Kaliwates, dan Rambi Puji. Tim reaksi cepat BPBD Jember disebar ke sejumlah lokasi banjir untuk melakukan pertolongan terhadap masyarakat. Kita berlanjut ke informasi berikut. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga di kawasan hutan di Jombang, Jawa Timur dengan sejumlah luka. Jasad pria pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah mencari jamur di kawasan hutan dalam posisi tertelungkup dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya. Diperkirakan korban ini sudah tewas kurang dari 24 jam. Polisi langsung membawa jasad pria tersebut untuk otopsi dan penyelidikan. Sementara diketahui korban berjenis kelamin laki-laki mengenakan baju hitam dan celana pendek serta berusia antara 35 hingga 40 tahun. Polisi kini tengah mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian yang tak wajar. Petugas juga meminta kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar segera menghubungi kepolisian terdekat. Sudah ada ciri-ciri yang tadi kita Iya. sampaikan. Harapannya bagi masyarakat yang memang terpisah dengan anggota keluarga atau ada anggota keluarga yang belum pulang ke rumah dalam kurun waktu beberapa hari dan sesuaikah dengan ciri-ciri yang tadi kami sebutkan, bisa menghubungi pihak kepolisian sempat ya. Iya, yang berada di wilayah sekitar sana ya, Jombang. Aparat Polsek Metro Tanah Abang berhasil membongkar
Home Industry pembuatan bibit tembakau sintetis di kawasan Depok, Jawa Barat dengan omset mencapai 12 miliar rupiah. Dari tangan keempat tersangka dengan 2 diantaranya kakak beradik, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis bibit tembakau sinte seberat 5 kg serta sejumlah alat produksi. Sebuah rumah kontrakan yang dijadikan sebagai pabrik pembuatan bibit tembakau sintetis di kawasan Jalan Majelis Kalimulia, Kota Depok, Jawa Barat, digerebek petugas unit narkoba Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pabrik rumahan pembuatan bibit tembakau sinte ini berhasil dibongkar petugas setelah menangkap 2 pria berinisial TR dan FC di kawasan Cimanggis, Depok dengan barang bukti beberapa paket tembakau sinte. Polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil meringkus seorang wanita berinisial DY yang menjadi pengedar barang haram tersebut. Dari keterangan DY, polisi kemudian berhasil meringkus sang kakak berinisial MS dan menggeledah sebuah rumah kontrakan yang ternyata dijadikan sebagai pabrik pembuatan bibit tembakau sinte. Pabrik yang telah beroperasi sejak Agustus 2024 lalu itu telah meraup omset hingga 12 miliar rupiah. Kita ke Jambi, tepatnya di Kabupaten Batanghari, pemirsa, sebanyak 3 sumur minyak ilegal ini terbakar hebat dan juga sempat mengeluarkan ledakan. Api kembali berkobar setelah lokasi tambang ilegal ini dirazia oleh petugas gabungan, tepatnya di wilayah hutan produksi Tahura, Dusun Senami, Desa Jebak, Kabupaten Batanghari. Semburan minyak disertai asap hitam pekat ini bercampur gas membuat kobaran api hingga sulit untuk dipadamkan. Aktivitas pengobaran minyak secara ilegal yang sudah banyak menelan korban jiwa membuat tim gabungan melakukan menutup paksa puluhan sumur minyak di lokasi kebakaran. Dalam razia kali ini, petugas tidak menemukan para pekerja di sana. Diduga informasi ini sudah bocor sebelum petugas tiba di lokasi penambangan. Petugas kemudian melakukan penutupan paksa 53 sumur dan merusak alat penambangan dengan cara dipotong agar para pekerja tidak lagi melakukan aktivitas penambangan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 4 orang warga yang tengah melakukan meditasi tewas dan 4 lainnya terluka setelah tertimbun longsor di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kabupaten Klungkung, Bali, Minggu malam. 1 orang korban belum ditemukan dan masih dilakukan pencarian. Petugas gabungan terus melakukan pencarian, pemirsa, terhadap korban longsor di lingkungan Celuk, Dusun Cempaka, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, Minggu malam. Musibah longsor yang terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Klungkung merenggut nyawa 4 orang warga. Peristiwa ini terjadi saat 8 orang warga tengah melakukan ritual mediasi di salah satu lokasi di bawah Bukit Mucung, namun tiba-tiba batu besar disertai material longsor jatuh menimpa lokasi para korban bersemedi. 3 jenazah berhasil dievakuasi petugas dan 1 korban tewas masih terus dilakukan pencarian. Karena dinilai membahayakan, pencarian dihentikan sementara dilanjutkan pada pagi hari ini. Sementara itu, pemirsa, 3 rumah warga ambruk akibat longsor di Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini sepanjang hari kemarin. Selain 3 rumah ambruk, ada 20 rumah lainnya yang terdampak longsor. Petugas BPBD dan instansi langsung meninjau lokasi dan meminta warga untuk mengungsi lantaran dikhawatirkan longsor susulan. Petugas juga akan menyiapkan dapur umum untuk warga yang terdampak longsor. Melaporkan kejadian longsor jam berapa tadi? Ya, setelah informasi-informasi pilihan untuk pemirsa, kita juga akan menghadirkan informasi lalu lintas di hari Senin pagi ini.
Di kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur sudah ada Brigadir Yasinta yang akan menginformasikan kondisi lalu lintas terkini dari sana. Silakan Brigadir Yasinta. Ya baik, terima kasih Arif dan juga Mala di studio, dan selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya. Saat ini situasi lalu lintas di kawasan ini pada umumnya sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Otista Raya yang akan menuju Jalan Dewi Sartika maupun yang akan mengarah ke Kampung Melayu. Begitupun arus lalu lintas dari Halim yang akan menuju Cawang juga terjadi peningkatan arus kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Hal yang sama juga terlihat dari arah sebaliknya. Selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, jalur ini merupakan pertemuan arus kendaraan baik dari Kampung Melayu, Cawang maupun Halim yang bertemu di satu jalur menuju Cililitan. Arus lalu lintas pun kerap kali mengalami perlambatan kecepatan menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang, namun selepasnya masih dalam situasi kondusif lancar dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sementara untuk cuaca di kawasan ini tampak mendung dan beberapa saat yang lalu hujan juga mengguyur kawasan ini sehingga menyebabkan tekstur jalan cukup licin. Untuk itu kami himbau para pengendara harap tetap berhati-hati dan kurangi kecepatan laju kendaraan Anda. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 204 kasus laka lantas. Dengan rincian 24 meninggal dunia, 21 luka berat dan 247 luka ringan. Di mana faktor penyebab laka diantaranya karena gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu kami himbau para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan marka jalan, selalu menjaga jarak aman, tetap konsentrasi saat berkendara, pastikan juga untuk selalu mengutamakan keselamatan dan tidak ceroboh dalam berlalu lintas. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan. Brigadir Yasinta dari lokasi Cawang Kompor, Jakarta Timur, terima kasih laporan langsung Anda. Terima kasih rekan-rekan NTMC, selamat bertugas kembali. Kami akan jeda dulu sejenak pemirsa, tapi di segmen berikutnya kami hadirkan informasi. Ini terkait dengan kasus pembunuhan seorang satpam yang dilakukan oleh anak majikannya di Bogor, Jawa Barat. Ada kisah yang bisa kita gali dari pihak keluarga korban. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Jenazah Septian, petugas keamanan yang tewas oleh anak majikannya di Bogor, dikebumikan pihak keluarga di TPU Sembah Dalem Uyut, Kalideres Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sang istri mengatakan suaminya yang pekerja keras itu baru bekerja sebagai petugas keamanan di Bogor selama 6 bulan terakhir. Sang suami kerap bercerita bahwa dirinya tidak betah bekerja di tempat majikannya tersebut lantaran kerap terjadi percekcokan antara pelaku dan ibu kandungnya, sehingga korban harus melerai keduanya. Beberapa saat sebelum meregang nyawa di tangan anak majikannya, sang suami sempat menelpon dan menanyakan kabar anak-anak mereka di kampung. Namun setelah itu tak ada lagi kabar sampai akhirnya ia mendapatkan informasi dari kepala desa bahwa suaminya telah meninggal dunia. Ya, ini kita turut prihatin atas peristiwa yang dialami oleh sosok satpam yang bekerja di Bogor. Nah, pagi ini kita juga ingin coba mendalami kisah yang tadi sempat kita sampaikan secara highlight begitu. Dan pagi ini kita sudah bergabung dengan Ibu Dewi, istri dari korban. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bu Dewi, kita turut berduka, turut prihatin atas peristiwa yang terjadi ya Bu. Semoga suami Ibu Husnul Khotimah dan juga saat ini juga sudah tenang ditempatkan di sisinya. Amin. Ya Robbal Alamin. Bu Dewi, tadi rekan saya malah menyebutkan narasi ya Bu ya. Jadi sempat ada percekcokan sebelumnya begitu. Dan ini juga dilatar belakangi
oleh laporan suami Anda terhadap perilaku ya pelaku ini yang notabene anak dari majikan sendiri begitu. Ini kisahnya seperti apa Bu? Kalau yang Ibu Dewi dapat atau Ibu Dewi terima dengar bisa disampaikan kepada kami Bu. Setahu saya pas hari Kamis siang itu kan, suami saya tuh lagi sakit, ngomong katanya begini, saya meriang, katanya mau beli obat, mana belum kasih uang makan, mau beli uang makan dulu. Pas tadinya disuruh pulang kan sama saya, pulang aja kalau sakit, enggak, katanya lagi berantem sama si abang. Ya. Lalu Bu? Ya. Iya. Ya Bu Dewi, jadi selama ini cerita Ya. suami Bu Dewi sendiri selama bekerja di sana apakah memang sering terjadi perkelahian Bu antara dia dengan Pelaku. anak majikan ini? Iya, kalau menurut suami saya berantem sih enggak sering-sering amat. Cuman ya ada cekcok-cekcok gitu. Abangnya kan suka keluyuran kalau malam, pulang malam apa pagi gitu. Kan ke suami nyuruh gini, kalau abang keluar, suami kan ngomong ke saya ya, kalau abang keluar jam berapa, pulang jam berapa, nanti kasih tahu ke ibu gitu. Jadi sudah ada arahan dari ibu pelaku kalau misalnya tolong dilaporkan kan Iya, begitu ya, iya. Bu Dewi ya. Oke, nah memang kelakuan dari pelaku ini atau anak dari majikannya suami ini selain pulang malam apa aja Bu gitu loh? Saya kurang tahu, cuman suami suka ngomong begitu, abang katanya abang mah nggak nurut sama ibunya, katanya gitu, suka bahwa kalau malam kan kalau ngomong gini, Pak kalau ada tamu malam suruh masuk ya, kan ibu nggak tahu masuk kadang jam 11 jam 12 katanya. Baik, tamunya tamu cowok dulu semua. Bu Dewi, kan kita juga tahu sama-sama ya Bu ya dari hasil penyelidikan sementara ini terkategorikan positif narkoba jenis sintesis ya, sintesis. Nah ini Iya. apakah memang suami ibu juga pernah bercerita gitu kalau misalnya ini anak majikan make nih gitu pernah nggak Bu? Oh, nggak pernah, kalau itu nggak pernah ngomong sama saya, cuman kalau ada tamu laki-laki kalau malam itu dia suka ngomong. Iya, Bu Dewi, informasinya suami Ibu juga sempat menelpon terlebih dahulu pada Kamis malam sebelum peristiwa tersebut, Bu. Apakah pada saat menelpon Ibu dia menceritakan bahwa memang mendapat ancaman pembunuhan mungkin dari pelaku ini, Bu? Enggak sih, enggak bilang ada pengancaman dari pelaku, cuman dia ngobrol tadi siang abang ribut sama ibu, abang udah diusir dari rumah, terus ibu mau dicekik katanya sama si abang, saya pisahin gitu, terus saya ngomong ya jangan ikut campur, nanti kamu kena imbasnya, itu udah nggak ada kontak lagi sama saya. Apakah selama ini juga cerita dari suami Ibu ini bahwa sebenarnya dia sudah tidak suka atau ingin berhenti bekerja di rumah tersebut, Bu? Ada keluhan tersebut, Bu? Kenapa? Apakah memang ada niat dari suami Ibu ini untuk berhenti dari pekerjaannya di rumah tersebut? Iya. Ya, Halo, Bu Dewi, Bu Dewi masih bisa mendengar suara kami, Bu? Oh, iya, kurang jelas. Oke, sekarang sudah bisa dengar suara kami, Bu? Iya, udah. Ya, pernahkah ada omongan nih dengan suami bahwa suami sudah tidak kerasan kerja gitu, pengen berhenti dari lokasi kerja gitu? Oh iya, kan gini ngomong ke saya nanti habis lebaran mau pindah kerja. Udah nggak betah di sini, ibu mulai cerewet. Abang mulai. Apakah selama 6 bulan bekerja di sana gaji dari suami Ibu ini dibayarkan dengan lancar, Bu?
Kalau soal gaji pertama ya telat, telat 2 minggu, kadang lebih. Iya. Oke, Bu, saat ini kan kasusnya tengah ditangani oleh pihak kepolisian ya, Bu. Apa harapan Ibu kepada pihak kepolisian, Bu? Karena kita juga sempat melihat ketika pelaku didampingi oleh ibunya ya, Bu ya. Ini turun dari kendaraan polisi, berjalan menuju kantor polisi dengan kondisi yang menurut netizen atau menurut masyarakat itu kok tidak diborgol, tidak diperlakukan layaknya kriminal-kriminal lain begitu. Apa harapan Ibu, Bu? Harapan saya minta keadilan seadil-adilnya buat pelaku, dihukum setimpal. Baik. Iya. Karena Harapan suami dari saya Ibu tulang Dewi punggung tentunya. keluarga saya. Ya, Mhm. tulang punggung ya, Bu ya. Iya. Baik. Iya, tentu harapan Bu Dewi adalah pelaku mendapatkan hukuman seberat-berat dari tindakan dan juga pembunuhan yang dilakukan terhadap suami Bu Dewi. Sekali lagi kami turut Kita ikut berduka prihatin cita ya, Bu. Bu Dewi. Mudah-mudahan Bu Dewi diberi kekuatan atas Amin. peristiwa ini dan kasus ini bisa segera mendapatkan kepastian hukum dari aparat kepolisian. Baik. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, pemirsa, kita tinggalkan informasi dari Bogor, Jawa Barat. Kita masuk ke tema utama kita pada pagi hari ini untuk menjadi jawaban lah begitu ya dari pertanyaan Andi Kumala di awal tadi. Akan seperti apa ini nanti bulan Ramadan khususnya bagi para ibu yang memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah gitu ya. Iya. Libur atau tidak nih? Iya, kami hanya butuh kepastian. Baik, kita akan bahas satu lagi pemirsa, namun jeda terlebih dahulu di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, pemirsa, semakin mendekati bulan suci Ramadan menjadi perbincangan juga nih bagaimana skema pendidikan anak-anak yang bersekolah, apakah jadi wacana libur full sebulan selama bulan suci Ramadan atau justru libur tapi tetap belajar dari rumah Kalau di atau via sekolah, daring. ya itu dia. Kalau di sekolah anak saya sih sudah ada keluar pengumuman nih dari sekolah nih. Katanya gimana? Jadi karena memang background sekolah adalah sekolah agama, jadi biasanya tuh di awal Ramadan ini udah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Ada libur dulu. Libur gitu. dulu ya, tapi nanti masuk lagi sekitar nggak? 10 hari lah gitu. Nah, nanti masuk lagi. Kalau saya kemarin ada pertemuan orang tua siswa di Ah, sekolah, oke. justru kita orang tua dan guru pun masih sama-sama penasaran kapan nih akan diumumkan libur atau tidak. Nah, Ini waktu ini yang sudah kita dekat akan ya. bahas. Sudah hadir di studio ada Ya. Mas Iman Sanatul Heri, Kabid Advokasi Guru P2G. Selamat pagi, Assalamualaikum Pagi Mas Iman, Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, kemudian juga via daring sudah bergabung bersama kami Prof. Atif Latiful Hayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selamat pagi, Pagi Assalamualaikum Pak Wamen, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arif, Mbak Mala. Pagi. Selamat pagi, Prof. Menjawab rasa penasaran ibu-ibu, Prof. Saya juga mewakili nih, Prof, ibu-ibu. Sebenarnya jadi libur atau tidak nih, Prof, nanti pas bulan suci Ramadan? Pilihannya opsi A, opsi B, opsi C nih, Prof. Terima kasih. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Dikdasmen, Prof. Abdul Mukti, jadi draftnya ya sudah tuntas. Jadi harap bersabar untuk menunggu, insya Allah isinya akan menampung ya dan menjawab semua aspirasi yang terkait dengan apa yang dalam bahasa masyarakat disebut sebagai libur bulan Ramadan. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa liburan terkait dengan pembelajaran ya atau bahkan juga untuk aktivitas yang lainnya memiliki tujuan tertentu. Nah, begitu halnya juga terkait dengan bagaimana selama bulan Ramadan. Nah, intinya tujuannya adalah untuk menghormati pelaksanaan ibadah. Nah, hanya di dalam pandangan yang sudah menjadi pemahaman umum, menghormati
pelaksanaan ibadah Ramadan itu yaitu dengan meliburkan sekolah begitu. Nah, dalam hal ini pandangan tersebut dapat dipahami. Tapi di lain pihak juga penghormatan terhadap bulan Ramadan itu tidak selalu identik dengan meliburkan kegiatan atau aktivitas belajar mengajar. Ya. Perlu dipahami bahwa belajar itu adalah sesuatu yang atau ibadah yang paling bermanfaat ya, apalagi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, selama bulan Ramadan, maka aktivitas belajar itu akan tetap berjalan karena harus mencapai ya ketuntasan dari pembelajaran. Di samping itu juga penghormatan terhadap bulan Ramadan juga harus dilakukan. Jadi kita akan menggabungkan kedua hal tersebut. Oke, Pak Wamen, ini kalau saya mengutip dari tv1news.com begitu ya, ini sudah ada pernyataan tegas sih saat awak media bertanya ke Mendikdasmen gitu ya. Ini siswa itu bukan libur, Pak Wamen, tapi pembelajaran di rumah saat Ramadan. Metodologi pembelajaran di rumah nanti seperti apa nih Pak Wamen? Ya, betul sekali ya, sudah sangat tepat yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi yang ada adalah pembelajaran selama bulan Ramadan. Nah, maka bentuknya pembelajaran bulan Ramadan itu nanti akan disusun ya, karena di sini kan ada kementerian yang terkait ya, lembaga yang terkait dalam ini pemerintah daerah. Jadi akan menyusun memberikan pedoman pembelajaran selama bulan Ramadan ya, termasuk juga waktu pembelajarannya. Itu kan ASN saja selama bulan Ramadan kan ada pengurangan ya jam kerja. Nah, nanti akan diatur waktu pembelajarannya begitu. Baik. Ya, baik Pak Wamen, kita ke Mas Iman. Mas, kalau tadi tafsiran dari pembelajaran dari selama bulan Ramadan itu adalah pembelajaran dari rumah, bagaimana guru-guru menanggapi hal ini, Mas? Yang pertama, guru itu juga kan adalah orang tua ya. Jadi kalau belajar di rumah, tentu saja ini kita harus memperhatikan berbagai faktor. Terutama orang tua pekerja, yang juga guru juga kerja gitu kan. Jadi saya kira itu harus diperhatikan pengawasannya. Ketika orang tua sedang bekerja, anak belajar di rumah, siapa yang mengawasi? Karena ini akan menimbulkan masalah kedua yang serius, yaitu adalah peningkatan tatap layar, main gadget dan lain sebagainya. Screen time bertambah lagi ya? Screen time tambah bertambah, karena itu sedang menjadi masalah global sekarang. 1 dari 4 negara sudah melakukan pelarangan gawai di sekolah. Tidak sekolah, malah nambah main handphone di rumah. Sedangkan isu pengawasan di dalam gadget itu sangat tinggi. Makanya kita juga sedang menggodok juga ya batas usia menggunakan gadget gitu ya. Di Australia 16 tahun ke bawah sudah tidak boleh sebetulnya. Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan betul dalam mungkin nanti jadi SKB ya. Keputusan 5 menteri itu harus benar-benar mempertimbangkan bagaimana pengawasannya. Tapi kan kemudian kita sama-sama tahu sendiri kalau orang tua menengah ke bawah yang full kerja, tentu akan sangat sulit sekali kalau kalau punya pembantu sih nggak masalah ya, ataupun punya orang yang mengawasi di sana. Sementara itu pengawasan gadget juga sangat sulit dilakukan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dan di dalamnya ada dampak negatif seperti konten kekerasan, pornografi dan hal-hal yang ini kan sebetulnya seperti kita kembali di masa pandemi ya, pada saat itu harus daring karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Nah, ini sebenarnya kondisinya bisa belajar di sekolah, tapi karena ada mungkin wacana-wacana untuk bisa meliburkan, jadinya harus daring lagi, harus pakai gadget lagi, harus Zoom lagi. Nah, itu kalau dari advokasi guru-guru sendiri, pengennya seperti apa sih? Kalau di bulan Ramadan khususnya ya? Baik. Sebetulnya kalau tadi disampaikan belajar di rumah secara tidak langsung untuk kegiatan sekolah secara tidak langsung libur ya. Kalau dari kami, dari guru tentu saja. Meskipun tidak diakui libur sih sebetulnya kan bukan libur gitu. Nah, tapi bagi guru-guru ini juga berdampak. Guru itu tetap masuk kan berarti kan kalau misalnya daring itu guru tetap masuk? Tetap masuk, tetap mengajar. Masalahnya kan kemudian kita sekarang paham bahwa selama pandemi kemarin kita belajar bahwa siswa itu mengalami learning loss. Jadi pembelajaran jarak jauh di rumah itu benar-benar mengurangi.
sangat parah sekali. Literasi numerasi kita itu menurun drastis terdampak dari pandemi kemarin. Itu data ada ya? Datanya ada, namanya learning loss, kehilangan pembelajaran. Gitu. Jadi kalau full di rumah itu kemungkinan pemenuhan kurikulumnya pasti akan sangat menurun. Kalau pemerintah ingin siswa belajar di rumah, itu harus dipikirkan secara detail seperti apa. Gitu. Kalau itu tidak dipikirkan, kita akan mengalami penurunan. Padahal kan kita sedang mengejar target nih anak-anak kita, anak-anak pandemik terutama kan. Kita ingin mengembalikan pembelajaran mereka, literasi mereka, ini malah menurun. Dan bagi guru juga rugi sebetulnya. Kenapa? Terutama guru swasta dan guru honorer yang gajinya dihitung dari kehadirannya. Loh, tapi kan tadi Pak Wamen sudah mengatakan tetap sekolahnya tetap begitu loh ibaratnya. Artinya kan guru-guru kan tetap datang ke sekolah, berarti. Iya, tetap datang ke sekolah, tapi kan pasti porsinya akan sangat berkurang. Iya, guru-guru orang tua murid di sekolah swasta pasti keberatan karena anak dia tidak datang ke sekolah, tapi tetap harus bayar dengan jumlah yang sama ketika anak-anak mereka harus datang. Ini dengan diskusi dengan Mas Iman kita punya banyak pertanyaan yang kita tanyakan nih ke Pak Wamen. Usai jeda ya. Nanti Pak Wamen bisa dijawab Pak Wamen sejumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Usai jeda kita akan kembali lagi hadir. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, nanti kita akan lanjutkan perdebatan terkait dengan libur atau tidak selama bulan suci Ramadan. Tapi kita akan langsung mendengarkan unek-unek dari orang tua siswa nih. Apakah mereka menerima kalau pembelajarannya dari rumah atau diliburkan atau seperti apa? Sudah ada Josephine Kesia yang berada bersama dengan ibu-ibu di salah satu sekolah. Silakan Kesia. Ya, di Kumala, Arif Fadil dan juga pemirsa, wacana pembelajaran di rumah selama 1 bulan penuh selama bulan Ramadan 2025 tentunya ini menjadi topik yang sedang dibicarakan di masyarakat, dan nantinya pemerintah tentunya akan menerbitkan surat edaran mengenai atau terkait bagaimana detail dari pembelajaran selama 1 bulan di rumah ini selama bulan Ramadan 2025. Kita akan coba tanyakan langsung kepada masyarakat. Ini ada 2 orang tua murid yang juga sekaligus guru yang akan membagikan pendapatnya mengenai pembelajaran di rumah selama 1 bulan penuh. Bu Siti dan juga Pak Zainuddin, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Bu Siti, bagaimana tanggapannya nih soal pembelajaran di rumah selama 1 bulan penuh selama bulan Ramadan? Ya, untuk pembelajaran di bulan Ramadan ini, kalau saya ya sebagai orang tua murid ingin untuk pembelajarannya ini tidak sepenuhnya libur di rumah, gitu kan ya. Jadi mungkin seperti biasa, anak-anak tetap masuk, hanya saja dalam pengurangan jamnya itu akan berkurang. Jadi tidak penuh full selamanya di sekolah. Dan seperti biasa juga kalau yang sekarang kita laksanakan itu pembelajaran di bulan Ramadan itu tetap kita ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi memang kami dari orang tua juga menginginkan tetap anak-anak itu belajar di sekolah, mereka juga mendapatkan ilmu yang umum dan kemudian juga ada tambahan-tambahan ilmu agamanya. Dan di sekolah SD Muhammadiyah 24 ini tetap dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Seperti di awal Ramadan itu kita biasanya melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Nah, itu jadi memang anak-anak tetap harus beraktivitas di sekolah ataupun di rumah. Kalau Pak Zainuddin gimana nih, sebagai orang tua setuju nggak dengan pembelajaran di rumah selama bulan Ramadan? Ya, pendapat saya sih sebenarnya adalah ketika pembelajaran secara Ramadan itu lebih baik di sekolah, karena memang di sekolah itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa anak-anak bisa lakukan di rumah gitu kan. Seperti itu, hampir sama tanggapannya. Tapi kalau seandainya nanti dari surat edaran ini jadi untuk pembelajaran di rumah, kira-kira dampaknya akan seperti apa nih? Baik dari secara agama maupun secara pembelajaran ini seperti apa kira-kira dampaknya? Kalau untuk dampak biasanya selalu ada negatif atau positifnya ya. Kalau misalkan memang pembelajarannya itu di rumah, dampak negatifnya mungkin anak-anak kontrol orang tuanya itu jadi berkurang ya. Karena orang tua satu masih melakukan aktivitas dia bekerja di luar. Sementara anak-anak itu ada di rumah, yang mengawasinya pun kurang gitu ya. Jadi itu untuk dampak negatifnya. Kalau untuk dampak positifnya mungkin anak-anak lebih fokus untuk belajar ibadah gitu ya selama di bulan Ramadan. Itu saja sih. Ya, kalau menurut saya sih harapan kami ya, apapun itu nanti keputusannya, baik dampak positif maupun negatif, pemerintah bisa membuat program kurikulum yang memang mendukung program-program anak, baik itu di rumah nanti jika nanti memang keputusannya sudah fix gitu kan selama 1 bulan penuh,
kami berharap program kurikulum itu dapat berjalan dengan baik. Itu tanggapan kami. Terima kasih banyak Ibu Siti, Pak Zainuddin, selamat lanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak. Nah itu dia Arif Fadil dan juga Andi Kumala. Kita tentunya sama-sama menunggu seperti apa detail dari pembelajaran selama 1 bulan penuh di rumah selama bulan Ramadan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kesia yang sudah mewawancarai di sana orang tua siswa juga ya, terkait dengan dan rencana. juga tenaga pendidik juga. Iya, sekaligus kan kata Mas Iman, guru juga orang tua. Betul. Iya, jadi kita tadi mendengarkan bahwa mereka tuh sebenarnya pengennya tetap belajar di sekolah, namun waktunya dikurangi seperti sebelum-sebelumnya. Apalagi di sekolah juga ada kegiatan-kegiatan Ramadan yang kalau mau fokus ibadah ada nih, sudah disiapkan juga oleh pihak sekolah. Nah, kita akan ke Prof. Atip. Prof, tadi mendengar keluhan dan juga unek-unek dari orang tua siswa bahwa sebenarnya mereka lebih setuju kalau tetap dilakukan pembelajaran di sekolah, hanya saja waktunya yang dikurangi karena banyaknya mungkin kendala-kendala jika pembelajaran dilakukan secara daring di rumah. Bagaimana, Prof? Khawatirnya learning loss tadi gitu loh, Prof. Iya, jadi saya perlu meluruskan ya, bukan pembelajaran di rumah, tapi pembelajaran selama bulan Ramadan. Nah, pembelajaran selama bulan Ramadan itu ada yang dilaksanakan di rumah dan sebagian besar itu dilaksanakan di sekolah. Nah, pembelajaran selama bulan Ramadan yang di sekolah tentunya dengan memberikan porsi ya yang terkait dengan kegiatan keagamaan yang juga cukup besar. Dan bukan saja untuk umat Islam ya, untuk siswa-siswa yang beragama lain pun mendapat kemanfaatan ya dari bulan Ramadan itu, juga mereka dapat melakukan pembelajaran juga dengan memberikan nuansa-nuansa ya kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, jadi saya sampaikan bahwa yang akan dilakukan itu adalah pembelajaran selama bulan Ramadan. Ada yang dilaksanakan di rumah, ada yang dilaksanakan di sekolah. Nah, untuk mengantisipasi kekhawatiran ya terjadinya learning loss yang tadi, maka porsi untuk melakukan pembelajaran selama bulan Ramadan di sekolah akan lebih besar. Kira-kira seperti itu. Artinya ada penebalan belajar di sekolah tetap gitu ya, ketimbang belajar di rumah selama bulan Ramadan. Betul. Berarti artinya dan tidak libur tadi, sebulan ya, Prof ya? Ya itu, kalau simpulannya ya yang disampaikan oleh Mbak Mala tadi. Jadi kita melakukan pembelajaran selama bulan Ramadan. Ada yang dilakukan di rumah dan ada pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Jadi ini merespon aspirasi yang berkembang ya. Tampaknya terjawab ya insya Allah, dan untuk detailnya harap menunggu surat edaran yang sudah final ya, pokoknya sebelum bulan Ramadan itu panduannya sudah lengkap insya Allah, seperti itu. Terkait juga dengan nasib guru dan juga tenaga guru honorer begitu, artinya insya Allah tidak juga menjadi kekhawatiran mereka ya Pak Wamen, karena tetap aktif kan, tetap dibayar atau tetap ada pembayaran terhadap mereka karena tidak ada libur kan begitu ya? Iya insya Allah, ini kan bulan Ramadan, masa mendatangkan kemudorotan, justru selama bulan Ramadan itu semuanya harus mendapatkan manfaat dan rahmat gitu. Iya. Seperti itu. Jadi keberkahan untuk semuanya. Wah, silakan Mas Iman, apa yang ditambahkan lagi nih dari Mas Iman mungkin? Iya, yang pertama tentu saja di dalam SKB nanti ya, itu harus tertuang dengan jelas bahwa ini tidak mengganggu kesejahteraan dan gajinya guru gitu. Karena kan sama-sama tahu ya bahwa semua orang, bukan hanya guru, itu kan konsumsinya meningkat dan menghadapi Lebaran. Jadi itu yang pertama, pesan dari teman-teman guru, terutama guru-guru swasta ya, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun Kemendikdasmen gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau ini memang pengurangan jam dan hari, saya kira tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Iya. Yang ketiga, Jadi porsinya kayaknya kalau yang saya tangkap dari Pak Wamen ini, yang di sekolah tetap lebih banyak durasinya ketimbang nanti yang akan dilakukan secara daring di rumah. betul, yang akan dilakukan secara daring di rumah itu, kita harus memperhatikan banyak sekali penelitian tentang waktu tatap layar. Walaupun itu Zoom belajar, itu kan ada minimalnya sebetulnya. Terus yang kedua juga sistem pengawasan seperti apa, berarti kan harus ada koordinasi dengan orang tua. Yang lemah di kita ini kan tidak ada buku saku untuk orang tua. Bagaimana cara mengawasi anak di rumah. Yang ada buat anak buku sakunya. Iya. Itu pun kalau orang tuanya ada di rumah. Iya. Gitu kan. Kalau saya dulu sekolah namanya monitoring Ramadan namanya dulu. Betul sekali. Di masa lalu itu kita mengenal namanya istilah pesantren kilat. Lalu juga ada pesantren Ramadan. Dan sebetulnya itu sudah tercover dalam model-model tahun-tahun sebelumnya. Makanya kemudian ketika ada rencana untuk libur yang tidak libur tadi gitu kan. Ini menurut saya harus ada dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran kita. Pak Wamen silakan Pak Wamen ditanggapi. Ya, itu kan pembelajaran di rumah itu, ini kalau saya mengambil analogi ya, tadi kan langsung diidentikan dengan pelajaran lewat Zoom ya oleh Pak Iman ya. Nah dulu nih waktu saya sekolah, ini hari ini belajar di rumah, maka maknanya itu Pak Iman saya sudah paham apa yang dimaksud ya. Jadi kita waktu itu sering dengan hari ini belajar di rumah. Ya, gitu. Nah, jadi selama bulan Ramadan itu, pembelajaran bulan Ramadan itu kita bagi dua. Ada pembelajaran di rumah dan pembelajaran di sekolah. Dan porsi pembelajaran di sekolah itu lebih besar. Dan memberikan nuansa-nuansa keagamaan, kegiatan keagamaan. Begitu juga untuk yang belajar di rumah itu, maknanya pasti sudah dipahami yang dimaksud itu apa ya. Kalau pakai Zoom masih gitu tampaknya itu bukan pembelajaran di rumah tapi online gitu yang seperti itu. Nah, jadi kekhawatiran seperti yang disampaikan itu ya bagaimana? Ya, Pak Wamen kan belum dijelaskan memang mekanismenya seperti apa detailnya sehingga masih multitafsir begitu. Jadi kalau dibilang pembelajaran dari rumah, tafsirannya adalah via Zoom. Padahal mungkin menurut Pak Wamen ya, kalau belajar dari rumah tidak harus via Zoom, tapi mungkin dikasih tugas-tugas begitu ya, belajar dari rumah. Nah ini bisa di-spill sedikit nggak Pak Wamen, pembelajaran dari rumahnya itu seperti apa, supaya tidak ditafsirkan berbeda begitu Pak? Ya, jadi harap bersabar ya, tunggu saja nanti yang lebih detailnya itu sudah tertuang di dalam surat edaran ya. Jangan kapan rilisnya Pak Wamen? Itu pertanyaan saya. Kapan rilisnya desain Pak? besarnya kan sudah jelas ya. Pembelajaran selama bulan Ramadan, ada yang di pembelajaran di rumah dan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah memiliki porsi yang jauh lebih besar. Nah, mengenai waktu, kemudian desain pembelajarannya itu juga pemerintah daerah diminta untuk melakukan rencana tersebut. Saya kira demikian. Kapan rilisnya Pak Wamen? Itu yang ditunggu. Ya, insya Allah Mas Arif ya. Dalam waktu dekat, ini pokoknya mungkin harap bersabar. Gimana? Oke, enggak, karena kan sekolah juga dan juga tenaga pendidik butuh mempersiapkan juga dan menyesuaikan juga begitu Pak Wamen. Pak Wamen izin membacakan masukan-masukan yang masuk ke WhatsApp pribadi saya ya Pak Wamen ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk memundurkan jam sekolahnya, tidak jam 7 tapi mungkin bisa jam 8 kah atau mungkin jam 9 kah, karena memang membangunkan anak sahur itu kan masih menjadi satu kendala. PR banget. Dan menyiapkan makanan di sahur juga menjadi kendala tersendiri. Lalu juga ada waktu juga orang tua masih bisa mengantar anaknya, putra-putrinya ke sekolah. Nah termasuk juga peningkatan kurikulum. Tadi masukan juga dari teman-teman guru juga. Kalau bisa disisipkan karena di bulan Ramadan ada kurikulum yang berakhlakul karimah gitu loh Pak Wamen. Singkat tanggapan dari Pak Wamen. Ya, jadi merespon yang disampaikan tadi sesuai dengan amanat dari konstitusi kita, pendidikan kita bertujuan untuk melahirkan generasi siswa-siswa peserta didik yang beriman dan bertakwa, maka insya Allah pendidikan kita termasuk ya selama bulan Ramadan itu tidak akan terlepas
dalam kerangka tujuan pendidikan nasional, melahirkan generasi anak-anak kita yang beriman dan bertakwa, dan tentunya yang berkualitas ya, yang memiliki kualitas intelektual yang tinggi, kemudian juga memiliki iman dan akhlak yang mulia, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Pak Wamen, Prof. Atif Latiful Hayat atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak. Kita nantikan rilisnya ya. Kita tunggu rilisnya dan juga janjinya untuk kesejahteraan para guru. Iya. Terima kasih Mas Iman sudah disampaikan tadi langsung kepada Pak Wamen. Sukses selalu, salam buat rekan-rekan juga ya. Iya. Baik, dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi harus jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan kembali dengan bahasan menarik lainnya. Ya pemirsa, ini terkait dengan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini sudah dilakukan beberapa hari yang lalu oleh TNI AL. Kemudian ternyata belakangan Menteri KKP menyayangkan adanya pembongkaran ini karena masih statusnya dalam penyelidikan. Dan KKP masih mencari tahu siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab dengan keberadaan pagar ini. Nah, kenapa ada perbedaan langkah dalam menyikapi adanya pagar ini? Kita akan memperbincangkan, tentu meminta keterangan dari pihak KKP. Sudah ada Mas Doni Ismanto yang akan bergabung via daring, staf khusus Menteri KKP bidang Humas dan Komunikasi Publik. Sudah terhubungkah Mas Doni? Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi. Terima kasih waktunya Mas Doni. Iya, kemudian di studio juga sudah ada Mas Mukri Friatna, Deputi Eksternal Nasional WALHI. Selamat pagi, Mas Mukri. Pagi. Ketemu lagi, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Kita akan tanya dulu ke Mas Doni Ismanto. Mas Doni, kita ingin tahu kenapa ada perbedaan dalam menyikapi pembongkaran dari pagar laut di perairan Tangerang ini. Apakah tidak ada komunikasi dan juga koordinasi antara Kementerian KKP dan juga TNI Angkatan Laut, Mas? Oke, terima kasih. Ini fresh from the oven ya, saya ngomong di sini. Memang TV One ini memang selalu terdepan dalam mengabarkan berita. Jadi ini saya baru bicara ke TV One nih. Jadi tadi malam Menteri kami Pak Sakti Wahyu Trenggono sudah memanggil Dirjen PSDKP Bapak Pung dan memberikan batas waktu ke beliau 2 kali 24 jam untuk mencari pemiliknya dan membongkar pagar tersebut. Ada atau tidak ada pemiliknya, ketemu atau enggak. Dikasih waktu 2 kali 24 jam untuk pembongkaran. Kenapa waktunya 2 kali 24 jam? Karena ini terkait dengan perencanaan operasi yang matang, mobilisasi personil, dan menunggu juga hasil dari ahli lingkungan sama ahli pelayaran, metode apa yang tepat dalam pembongkaran. Tapi pesan saya di sini, Pak Menteri sudah jelas arahnya ke Pak Pung, kita akan bongkar. Jadi nggak ada lagi polemik masalah batas waktu itu, karena memang ada proses hukum yang sedang berjalan, karena surat panggilan kan sudah dilayangkan ke pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik. Nah, ini kita harus hormati juga proses hukumnya. Dan siapa dalam pihak-pihak yang dipanggil ini, Pak Doni? Apa? Pihak-pihak yang dipanggil dan mengaku sebagai pemilik ini siapa, Mas Doni? Ya, itu yang ramai di media. Termasuk pengusaha kakap itu juga, Mas Doni? Saya nggak tahu apa kalau di media kan ada kelompok nelayan tuh yang ngaku-ngaku sebagai pemilik tuh. Nah, itu yang kita panggil. Oke. Dan pemanggilan sudah dilakukan atau baru akan dilakukan? Sudah, harusnya itu mereka itu datang minggu lalu, tapi minta mundur karena katanya ada kesibukan dan sebagainya. Nah, kita hormati hak mereka kan, gitu loh. Deadline-nya kapan, Mas Doni? Deadline-nya? Yang ngaku-ngaku itu, Mas, yang kita panggil, gitu loh. Kalau Mas Fadil mau nanya pihak lainnya, bukan ke saya, tapi lebih baik ke kalau nggak salah ada kelompok masyarakat juga yang
mengadukan perihal pagar ini kan ke APH yang lain. Nah, itu kan kayaknya lebih ranah pidana, Mas. Kami ini sanksi administratif, Mas. Ya, oke. Baik. Dan mengenai ada HGB itu benar itu, Mas Doni, yang sudah terbit? Nah, Mas Fadil juga salah pertanyaan juga ke orangnya, bukan ke kami. Kami ini ngurus laut, Mas. Kalau HGB berarti darat, Mas. Baik, kalau HGB di darat, tetapi jika pemanfaatan ruang laut itu sudah pasti izinnya berasal dari Kementerian KKP ya, Mas ya? Kalau KKP sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja, semua kegiatan atau aktivitas menetap yang menggunakan ruang laut itu wajib ada izin prinsip atau izin dasar. Dalam hal ini dikenal dengan namanya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL. Nggak ada izin lain, izin prinsip lain di laut itu selain PKKPRL. Nah, kalau tadi pertanyaannya sudah bukan yang di wilayah KKP, silakan Mas Fadil atau Mbaknya nanyanya ke pihak yang di daerah situnya gitu, jangan ke kita nanyanya, karena kita nggak paham. Oke, Mas Doni. Mas Doni, jadi boleh saya simpulkan artinya KKP komitmen ya bersama dengan TNI Angkatan Laut untuk juga ikut melakukan pembongkaran, begitu ya, Mas? Kok melawan? Kita akan melakukan pembongkaran bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut. Ya, kami tidak mengatakan melawan. Artinya berkomitmen, Mas Doni, bersama dengan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut. Yang kami tanyakan itu, Mas Doni. Oh iya, Mas Fadil. Oke, jadi gini. Dalam pembongkaran ini, saya tidak mengatakan KKP nggak melawan, bakal bisa Mas sendiri, Doni. Mas. Apa? Ya, saya tidak mengatakan atau menyebut melawan. Tidak menyebut kata perlawanan kalau saya. Oke, iya. Saya mau tegaskan di sini, dalam melakukan pembongkaran nanti, itu tidak bisa KKP sendiri. Karena kan kami juga personil terbatas, armada terbatas, logistik terbatas. Kita akan mengajak semuanya yang ada di laut, Mas, dalam pengamanan laut. Itu mulai dari TNI AL, KPLP, Polairut, Bakamla, semua kita ajak berkoordinasi menjadi ini kerja bersama gitu loh. Karena memang untuk menjaga laut kita ini luas, Mas. Dan sebenarnya di undang-undang itu juga sudah ada wilayah-wilayah yang menjadi wewenang dari masing-masing pihak-pihak yang tadi saya bicarakan gitu loh. Jadi ini nanti kerja bersama, makanya Pak Menteri memberikan waktu ke Dirjen PSDKP 2x24 jam. Selain mengurus masalah hukumnya, juga mengurus masalah teknik pembongkarannya gitu loh. Eksekusi di lapangannya biar matang. Kenapa? Karena untuk membongkar ini tidak mudah. Tidak mudah, Mas. Tantangannya banyak. Itu barang udah lama di dalam. Ada yang sudah katanya sudah mengeras, ada yang sudah membuat ekosistem baru dan sebagainya. Dan nanti kalau kita bongkarnya, halo? Ya, gimana? Silakan, Mas Doni. Dan nanti kalau teknik pembongkarannya tidak tepat, nanti kita kelamaan di laut, gitu loh. Kelamaan di laut juga nggak bagus, Mas. Tidak sehat bagi personil kami, apalagi cuaca lagi seperti ini, gitu loh. Jadi makanya semua harus matang. Nah ini, perencanaan operasinya harus matang. Baik. Tadi Mas Doni sudah menjelaskan bahwa KKP akan berkomitmen untuk ikut membongkar ya. 2x24 jam, siapapun mengaku atau tidak siapa yang memiliki pagar ini akan dibongkar oleh KKP dan juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya. Tanggapannya, Mas Mukti? Ya, satu pesan ya yang perlu dicatat tadi ya, yang disampaikan Pak Doni. Mereka sudah memanggil kepada pihak-pihak yang sudah mengaku memasang itu, ya. Kemudian dijawab minta diundur. Nah ini menjelaskan kalau dia rakyat yang murni nelayan di situ nggak bakal begitu, apalagi yang manggil kementerian. Ya, satu tuh kodenya. Yang kedua, kenapa menjadi rumit urusan koordinasi ini? Ini dalam konteks pesan. Saya seorang campaigner,
untuk menyampaikan pesan yang paling pertama itu diminta untuk tidak boleh multitafsir. Pesan itu harus singkat, jelas, dan padat. Ya. Kalau pertanyaannya kemudian penerima pesan yang kurang mendengar pesannya, tidak mungkin terbantahkan. Yang menerima pesan itu adalah Ketua MPR, Menteri Kelautan, ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, ya, apa nama istilahnya itu? Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Kepala Staf Angkatan Laut. Itu kan orang gagah perkasa semua. Masa iya kupingnya nggak dengar? Mustahil, terbantahkan. Begitupun yang menyampaikan pesan, Presiden, masa ia salah menyampaikan pesan? Ya, jadi muncul di belakang inilah intervensi atas pesan itu. Begitu. Ya logikanya dalam saya sebagai seorang juru kampanye begitu belajarnya. Maka mustahil itu terjadi kekeliruan dalam mendengar dan menyampaikan pesan. Karena urusannya itu kecil, pagar doang. Masa rumit? Maka ini yang Anda maksudkan adalah pernyataan awal dari Menteri KKP kan begitu kan? Betul, karena terjadi perselisihan. Tapi kan bukan bantah, sudah diluruskan pagi ini oleh Mas Doni begitu. Iya, jadi kan tapi kan aneh nih. Ketika Angkatan Laut sudah membantu membongkar, muncul pernyataan kemudian kenapa tidak koordinasi, ya kami apresiasi, tapi kan mestinya koordinasi. Berarti ada masalah di dalam pesan, gitu ya. Masalah dalam pesan atau adanya intervensi? Nah pesan ini makanya saya bilang ada intervensi pesan. Kalau dia pendengarnya tidak ada sumir, nggak mungkin. Karena menerima pesannya orang hebat, apalagi pemberi pesan. Setelah berjalan ada yang masuk intervensi pesan. Begitu, maka bisa diduga yang paling kecil kita konfrontasi tadi ya. Seukuran orang-orang yang di laut, maaf gitu ya, seperti JRP tadi, kok bisa katakanlah bisa menolak, minta diundur waktunya. Artinya menjelaskan bahwa mereka ini kalau murni nelayan tempatan, murni nelayan, takut. Jangankan nerima dari kementerian. Berarti yang mau Mas Mukri ungkapkan adalah bukan sebenarnya ada barang ini yang ada punya, barang besar. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Kalau urusan pagar ini udah selesai. Apa tadi seperti dijelaskan oleh Mbak tadi, HGB. Maka kami minta dalam hal ini kepada Pak Presiden, anggap aja ini 100 hari. Kami minta dengan tegas dan jelas banditnya, penjahatnya ini, bangsat Republik ini adalah tolong ya, bahasanya mungkin Mas Mukri menggunakan bahasa yang betul. Ya tapi masalahnya kita sadar emosi tapi mungkin harap dijaga. Betul, baik. Tapi masalahnya ini adalah dia ini membuat rusuh. Contoh KKP Ketempuhan. Ketiban tahlil bahasa seperti itu. Karena posisinya di laut. KKP yang jadi ketiban jadi. Ketiban tahlil. Kami menggasak itu supaya dia marah. Seperti itu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Mas Doni? Ya contoh HGB. Terbit HGB di atas laut, bahkan sertifikat. Siapa yang berwenang menerbitkan HGB? Tidak KKP yang berwenang menjawab dia. itu. Akhirnya KKP kena imbas juga. Ini yang penyakitnya adalah Badan Pertanahan. Makanya mereka tuh harus diembarkasi sekarang ini. Baik. Ini penyakitnya nih. Kok tiba-tiba terbit gitu loh. Kalau tidak ada maksud dan kejahatan terselubung. Baik. Kita nanti coba minta konfirmasi juga dari Mas Doni Ismanto, Mas, mengenai tadi yang soal tafsir komunikasi ya tadi ya yang disampaikan oleh pimpinan negara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, kepada Panglima TNI, kepada Kepala Staf Angkatan Laut dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Usai jeda, Mas Doni, kami akan kembali saat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut ke Mas Doni. Mas Doni mungkin bisa menanggapi tadi apa yang diungkapkan oleh Mas Mukri, bahwa kenapa terjadi perbedaan penafsiran pesan Mas Doni, kalau sebelumnya memang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembongkaran begitu. Bagaimana dari Kementerian KKP sendiri? Ya, terima kasih. Saya udah nggak mau diskusi itu lagi ya. Kita ini mau menyelesaikan masalah dan kita kan sudah statement tadi ya. Kita akan melakukan pembongkaran dan dengan rencana operasi yang matang, dan hari ini Pak Menteri juga sama Kasal juga akan koordinasi lagi. Jadi saya nggak mau terjebak dalam yang itulah. Iya. Baik Mas Doni, berarti kita ingin konfirmasi bahwa pembongkaran ini baru akan dilakukan setelah 2 kali 24 jam jika belum ada pihak-pihak yang mengakui tidak ada itikat baik, tidak ada itikat baik dari pihak yang membangun dari pagar laut ini ya Mas Doni ya. Hari ini belum ada pembongkaran ya berarti ya Mas ya? Ya kan kita kan nggak bisa kita mikir hari ini bongkar terus langsung bongkar. Kita ngerahin kapal kita di mana-mana loh Mbak. Gitu loh. Kenapa makanya waktu 2 kali 24 jam. Kita kan harus koordinasi, kontak lagi. Hari ini Pak Menteri ketemu Kasal nih. Ya, pagi ini. Terus nanti
harus kontak juga, koordinasi sama Polair. Ini kita tuh maunya datang, nggak perlu sampai waktu minggu-mingguan lah, 2 hari 3 hari selesai. Mbak pilih mana? Dibongkar sekarang tapi kerjanya lama, atau dibongkarnya dengan perencanaan yang matang, dengan logistik yang efektif, efisien, armada yang cukup, nggak perlu lama-lama. Kan TV One kan juga kasihan. Saya lihat reporternya TV One waktu kemarin live kebongkaran kan, itu mana kirimnya cewek lagi itu. Kasihan kan, panas-panasan gitu lama-lama di laut. Nah, kita pengennya cepet gitu loh. Nah, jadi kita ini pengen semuanya kerja cepat, tepat, dan terukur. Nah, gitu. Tapi kita kan sudah mengirimkan ini nih, statement yang jelas. Kita akan bongkar gitu loh. Mau dia ngaku atau nggak ngaku. Kalau dia ngaku itu lebih enak lagi. Dia yang bongkar. Dia suruh bayarin dibongkar. Karena undang-undangnya ngomong gitu. Setuju juga sih kalau misalnya pihak yang bertanggung jawab itu yang membongkar, karena biayanya dia yang tanggung ya, bukan lagi negara yang menanggung biaya pembongkaran yang cukup banyak begitu, karena 30 km. Mas Doni, tapi sejak penyegelan dilakukan oleh Kementerian KKP kan sudah dilakukan tentunya penyelidikan. Mengarah kemanakah penyelidikan saat ini, Mas Doni? Nah, ini saya luruskan ya. Yang saya lihat publik itu kan lebih kepada unsur pidananya. Sementara kami itu di Undang-Undang Cipta Kerja, kami itu sanksi administratif, jadi berupa denda. Sanksi administratif dan denda ini berlaku ke entitas yang berbentuk badan hukum. Bukan kita nggak harus carinya itu, jadi teknik pendekatannya beda nih, gitu loh. Kalau pidana itu bisa paksa panggil dan sebagainya tadi itu yang harapan Bapak tadi itu. Makanya kami dengan ada kelompok masyarakat melakukan aduan ke aparat penegak hukum polisi. Nah, ini kan biar terang benderang semua gitu. Baik. Oke, artinya yang bisa dilakukan KKP adalah mungkin apa tadi? Mencabut izin dari badan usaha gitu ya? Itu kalau dia memang itu di undang-undangnya, pencabutan izin, menyuruh restorasi atau membongkar gitu loh. Baik. Yang terberat itu adalah sanksi pencabutan izin gitu ya, Mas Doni ya? Mas Fadil harus paham, KKP ini menegakkan perizinan PKKPRL. Jadi namanya sanksi administratif, Mas Fadil. Orang nggak berizin, ya, nah kita denda. Nah, di undang-undang itu bilang selain denda bisa penghentian paksa, ya kan? Nah, ini sudah kita lakukan nih. Kita cari orangnya gitu loh. Siapa orangnya, siapa badan hukumnya gitu loh. Baik. Badan hukum itu kan macam-macam bentuknya, Mas Fadil. Ya. Halo. Badan hukum itu macam-macam bentuknya kan. Badan hukum itu macam-macam. Koperasi nelayan juga badan hukum, gitu kan. Ya. Gitu. Jadi banyak bentuk badan hukum di negeri ini kan, gitu loh. Oke, baik Mas Doni. Saya ke Pak Mukri. Badan hukum yang dimaksud ini, apakah nanti akan berujung kepada pembekuan gitu misalnya Mas Mukri? Kalau Mas Mukri lihat, atau data yang Pak Mukri pegang? Ya nggak ada sebetulnya. Ini kan dari awal ilegal. Apa yang badan hukum maksud? Badan hukum itu adalah apabila dia berusaha mengajukan izin. Karena di wilayah laut maka harus ada KKPBRL seperti itu. Ini kan nggak ada. Nah, sekarang yang mau dicari adalah pihak yang memasang kan. Nah, sekarang diundang diminta keterangan padahal mereka sudah ngaku. Nggak perlu lagi diundang, panggil aja. Turunin. Apa kalau misalnya kita kesulitan kan ada PPNS juga tuh di kementerian. Atau minta langsung bagian kepolisian. Iya. Jadi langsung aja sidik lidik. Jadi Anda mempertanyakan kenapa harus manggil baru dilakukan Betul. pembongkaran? Nah, bukti-buktinya gitu. dipanggil aja, minta waktu diundur. Terus siapa orang ini? Kalau kata Mas Doni kan itu sebenarnya bisa masuk ke ranah pidana, apalagi kalau ada laporan masyarakat. Lah itu dia. Jadi nggak ada yang sulit sebetulnya. Asal mau sungguh-sungguh. Ya, political will-nya ini yang perlu dibangun sehingga orang nggak bertanya-tanya. Maksud saya begini, kalau saya jadi KKP, ini ranah kami. Kami nggak boleh diintervensi. Ini cara kami, ya. Nah, siapa pihak-pihak yang sudah mengaku? Oke, ini keterangannya. Di pajal-pajal dikumpulin, panggil dia, tarik dia.
Anda siapa yang memerintahkan, kapan, tanggal, dan seterusnya ya. Ya ini kan sudah dipanggil Mas Mukri. Ya itu betul sudah dipanggil. Masalahnya kok bisa kalau memang mereka asli nelayan ya berani bilang. Biasanya orang tuh takut dipanggil Pak Camat aja. Ya. Ini bisa menunda gitu begitu. Loh, siapa bisa menunda begitu? Gitu makanya sudah tegaskan aja, pidanakan. Soal yang lain misalnya sanksi administratif itu urusan lain lah. Ya, tapi pidananya ini karena ini sudah disebut ilegal. Gitu. Jadi kami nggak mau juga sebetulnya ke sana karena arah kami adalah memastikan bahwa ini adalah jembatan untuk melakukan reklamasi 11.000 hektar itu. Nggak mau juga kami terjebak pada receh-receh. Kalau kami makan, memang ini yang dicari supaya berseliwerannya di urusan itu. Anda melihat ini adalah embrio dari... Betul. Masa campaigner nggak bisa membaca kan nggak benar gitu. Jangan sampai kami yang terjebak makan pancing orang. Baik, tadi itu hilang substansinya. Substansi yang kami persoalkan adalah rencana besar berupa reklamasi seluas 9.000 hektar dengan cara mereklamasi untuk membangun tujuan kota baru. KKP tahu nggak? Ya, KKP tahu nggak? Ada, pasti tahu. Kenapa? Karena dalam peta arahan ruang, termasuk penyusunan rencana strategis zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi perannya KKP atau bagiannya KKP di kasus yang di agenda besar tadi itu? Ya, kalau itu kan sifatnya dokumen ya. Jadi dokumen, kenapa kami pandang dia tahu KKP ini karena tidak boleh ini bertentangan dengan yang di atasnya. Berarti susunan kedudukannya. Harusnya ada koordinasi antar lembaga begitu. Nah, yang jadi soal itu kan kalau misalnya daerahnya nggak ngerti, nggak masuk akal. Ini kan rata-rata orang pinter nih. Jelas-jelas ada putusan MK nomor 3 tahun 2010. Bahwa masyarakat pesisir itu punya hak konstitusional. Untuk itu tidak boleh yang namanya ruang laut itu dikapling-kapling, diprivatisasi, diperjualbelikan, didagang-dagangin. Seperti itu. Oke. Mas Doni ada tanggapan soal ini, Mas Doni? Saya nggak ada tanggapan karena beliau sebenarnya kayaknya ada skenario untuk bukan ke KKP sebenarnya, Bapak Mukri. Jadi silakan aja Pak, kalau yang itu sebenarnya kan Bapak juga paham wewenangnya KKP ada di mana. Bapak kan walhi ya. Ya ini kan lintas kementerian Pak semuanya. Jadi saya menghargai aja pendapat Bapak. Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Doni Ismanto, staf khusus Menteri KKP bidang komunikasi, informasi dan juga publik atas waktunya pagi ini. Kita apresiasi Mas Doni pernyataan pagi ini untuk kami di TV One. Mas Doni selamat bertugas kembali. Sehat selalu Mas Doni. Sehat selalu Mas Doni. Terima kasih. Ya. Pak Mukri atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Atas waktunya ya. Sama-sama. Baik. Dan pemirsa, kita jeda lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan kembali dengan tentunya informasi dan bahasan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, ada baiknya juga ya kalau kita lihat seperti apa mungkin perjalanan atau persiapan bisa dikatakan seperti itu untuk inaugurasi pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kita ketahui akan berlangsung ya pada hari ini atau mungkin waktu sana ya, nah, tanggal 20 Januari. Nah, apakah memang rekan kami Yandri Subakti sudah siap dengan informasi? Baik, Yandri, seperti apa persiapan sejauh ini dan seperti apa Amerika Serikat mungkin menyambut pelantikan presidennya yang akan berlangsung hanya dalam kurun waktu beberapa jam ke depan? Arif Fadil dan Kumala Sari serta pemirsa TV One, saat ini di Washington DC pukul 8 malam, hari Minggu malam, kurang lebih proses inaugurasi akan berlangsung sekitar 12 jam lagi, di mana nanti hari Senin besok bertepatan dengan hari libur nasional peringatan lahirnya Martin Luther King, yang merupakan aktivis dan juga pendeta pembela hak dari warga Afrika Amerika pada tahun 50-an, dengan merupakan hari libur nasional. Dan saat ini di Washington DC, khususnya di lokasi tempat nanti untuk pelaksanaan inaugurasi yang dipindahkan ke indoor atau dalam ruangan, sudah hampir sempurna, termasuk juga pengamanan di seputar gedung Capitol, Gedung Putih, dan sepanjang lokasi-lokasi strategis sudah dipagari pagar setinggi 3 meter, total panjangnya mungkin 48 km, dan suhu udara berangsur-angsur turun
dan diperkirakan besok saat acara inaugurasi bisa mencapai terasa minus belasan derajat Celcius di bawah titik beku karena adanya badai Arctic dari kutub, dan ini yang menyebabkan seluruh rangkaian acara tradisi acara inaugurasi ini disesuaikan berubah. Biasanya setiap inaugurasi ini cukup sangat meriah sekali karena selain pengukuhan ada juga acara panggung hiburan, kemudian parade, dan juga party atau dansa, pesta dansa, dan ini semuanya nanti dikemas seluruhnya di dalam ruangan. Dan tadi juga sudah diinformasikan juga, tadi juga ada pidato pertama Trump setelah pidato di depan pendukungnya pada 6 Januari 2021, pidato terbesarnya adalah merupakan pidato Make American Great Again Victory, di mana dalam kesempatan tersebut Trump mengucapkan terima kasih ke pendukungnya dan berjanji akan menunaikan atau melaksanakan janji-janji seperti yang disampaikan dalam kampanyenya. Bahkan di hari pertama dikabarkan nanti Trump akan menandatangani sekitar 200 perintah eksekutif, di antaranya termasuk masalah keimigrasian, keamanan nasional, dan juga bahkan di antaranya banyak sekali perintah eksekutif dari zaman Biden yang dicabut atau dibatalkan. Dan tentu ini disambut gembira oleh para pendukungnya. Terlebih juga nanti pada hari pertama, Trump juga berjanji akan memberikan pengampunan kepada ratusan pendukungnya yang bermasalah hukum karena saat kejadian 6 Januari menyerbu masuk ke Capitol Hill dan sebagian di antara mereka mendekam di penjara. Dan pada hari pertama nanti Trump berjanji akan membebaskan, termasuk juga untuk sementara TikTok bisa digunakan hingga 90 hari ke depan dari Fadil, karena sempat dibekukan atau di-ban beberapa mulai hari Sabtu kalau nggak salah, dan Trump sudah kembali menunda penutupan atau ban dari TikTok hingga 90 hari ke depan. Dan juga saat ini di sekitar atau di Washington DC juga sudah bersiaga sekitar 25.000 pasukan atau aparat keamanan yang terdiri dari polisi kota Washington DC, Secret Service, juga dari tentara nasional atau Garda Nasional dan sejumlah tim aparat keamanan yang lainnya. Sementara itu juga tempat-tempat atau jalur-jalur jalan-jalan utama di sekitar lokasi inaugurasi sudah mulai ditutup dan disterilkan. Dan untuk mereka yang sebelumnya sudah mendapat undangan tanda untuk bisa mengikuti inaugurasi secara langsung yang dibagikan ke puluhan ribu warga, ini terpaksa mereka tidak bisa ikut menyaksikan secara langsung karena keterbatasan dari ruang pelaksanaan inaugurasi yang kabarnya hanya mampu menampung 700 orang. Namun bagi mereka yang ingin tetap melihat secara langsung, karena cuaca diperkirakan ekstrim dingin mencapai belasan derajat Celcius di bawah titik beku, mereka sangat dianjurkan untuk mengenakan jaket. Termasuk saya juga nanti akan bersiap mengenakan baju atau jaket kebesaran mungkin Ari Fadil untuk melaporkan bagaimana situasi pelaksanaan inaugurasi yang sangat langka atau jarang sekali di mana pelaksanaannya di dalam ruangan, karena terakhir pelaksanaan inaugurasi di dalam ruangan ini pada saat pelantikan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1985. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, Ari Fadil dan Bu Malandi, kembali ke studio. Sudah ada konfirmasi siapa saja mungkin tamu negara ya, yang kita ketahui kan adalah Wapres China yang memang sengaja diutus langsung oleh Xi Jinping untuk hadir dalam pelantikan. Nah, apakah ini juga sebagai bentuk tawar-menawar? Kalau tadi informasinya Anda kan menyebutkan TikTok kan di-ban begitu? Akhirnya ya, jangan-jangan gara-gara telepon-teleponan. Silakan, Yandri. Iya, beberapa kepala negara dari negara tetangga Amerika Latin
Dan juga kabarnya dari Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri Sugiono juga hadir, dan kabarnya juga Luhut LPP juga sudah berada di Washington DC. Namun demikian, apakah mereka bisa ikut masuk ke dalam gedung rotunda dengan kapasitas terbanyak, kapasitas terbatas, dan juga untuk wakil-wakil presiden yang di Amerika Serikat dikabarkan juga akan hadir, termasuk diantaranya Obama, namun tidak dengan istri karena sudah bilang tidak akan bisa hadir. Kemudian Bill Clinton dengan istrinya Hillary Clinton, Bush Junior dan istrinya, dan juga sejumlah anggota Senat khususnya dari Partai Republik, karena kabarnya dari Partai Demokrat ini banyak yang tidak akan menghadiri acara tersebut, termasuk Pelosi dan juga sejumlah miliuner seperti Mark Zuckerberg dan juga Elon Musk tentunya, dan juga sejumlah miliarder dari beberapa negara tetangga. Dan masih banyak lagi mereka yang akan hadir, tapi tentunya kita lihat apakah mereka bisa ikut menyaksikan secara langsung di acara utama pengambilan sumpah maupun acara yang utama yang dilakukan di dalam ruang rotunda di dalam gedung Senat yang hanya terbatas 700, karena di antara yang hadir pun akan membawa pasangan atau suami atau istri masing-masing, dan tentunya tempatnya sangat terbatas sekali. Arif Fadil. Baik, terima kasih Yandri Subekti langsung dari Washington DC. Kami berikan Anda waktu untuk bersiap-siap, karena tadi kata Yandri dia harus menyiapkan jubah kebesarannya. Karena kalau di kita kan dini hari ya, iya, kan waktunya. Untuk baik, laporan langsung nanti dari acara tersebut. Terima Apakah kasih, Arif Fadil sudah menyiapkan jubah juga untuk berangkat? Saya nonton live streamingnya aja nanti ya, Mal ya. Tapi ini juga menjadi satu perhatian menurut saya gitu, karena ini adalah presiden yang akan dilantik malam hari nanti atau mungkin dini hari nanti begitu waktu di tanah air, adalah juga presiden yang berpredikat sebagai terpidana, ya kan? Ya. Apakah mungkin suara-suara netizen, warga lokal di sana juga memberikan juga tuh catatan-catatan. Kok kita memiliki presiden tapi yang juga punya sandungan hukum? Pertama kalinya sepertinya ya. Itu. Baik, nanti kita akan update bersama dengan Yandri di masa atau di jam pelantikannya nanti. Ya, pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali. Ya, informasi-informasi berikut ini layak untuk Anda simak pemirsa, karena ini adalah informasi-informasi yang lagi viral. Tim Resmob Jembalang Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 2 orang jamret sadis yang viral di media sosial lantaran menjamret gelang emas seberat 25 gram milik seorang ibu muda. Ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi penjamretan yang dilakukan oleh 2 orang tersangka penjamret kalung gelang dan kalung emas. 2 pelaku melakukan aksinya di sebuah komplek perumahan di Jalan Serikandi, Kelurahan Delima, Kota Pekanbaru. Polisi yang bergerak cepat setelah mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV, akhirnya menangkap keduanya di 2 lokasi berbeda di Kota Pekanbaru. Kedua pelaku diduga terlibat dalam sejumlah aksi maupun kelompok jamret di kawasan Kota Pekanbaru, termasuk di Jalan Garuda Sakti dan Jalan Palas pada bulan lalu. Dalam setiap aksinya mereka menggunakan sepeda motor dan menyasar perhiasan yang dikenakan oleh para korbannya. Ya, masih dari informasi seputar penjamretan yang terjadi, pemirsa, ini ada seorang jamret yang babak belur dihajar oleh massa usai kepergok merampas kalung milik seorang nenek di Probolinggo, Jawa Timur. Jadi seperti inilah kondisi pelaku jamret saat tertangkap warga desa Kalikajar Wetan, Paiton, Probolinggo. Tampak massa beringas dan berusaha menghajar pelaku walau sudah diamankan oleh aparat kepolisian setempat. Sebelum tertangkap, pelaku mengitari area desa menggunakan motor, kemudian merampas kalung milik seorang nenek ketika sedang berjalan sendirian di jalan desa tersebut. Beruntung aksi pelaku berhasil digagalkan dan kalung emas milik korban seberat 20 gram bisa ditemukan. Namun warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur
dan kemudian diamankan di kantor desa Kalikajar. Proses evakuasi pelaku berlangsung dramatis akibat jumlah polisi tak seimbang dengan massa yang marah. Bahkan beberapa warga tetap berusaha mengejar dan memukul pelaku saat hendak dimasukkan ke mobil patroli. Hingga kini kasus penjamretan tersebut masih dalam penanganan Polsek Paiton untuk mengejar jaringan pelaku yang lebih besar karena aksinya telah meresahkan masyarakat. Tetap waspada, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau aksi penjamretan ini kembali ternyata banyak terjadi di sejumlah daerah. Ya, kalau bilang kasus kriminalitas itu tidak hanya kasus pencurian, penjamretan ya, Mal ya. Iya. Masih aksi kriminalitas, ini sebuah aksi perampokan menggunakan senjata tajam di sebuah toko aksesori telepon genggam di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Aksi perampokan ini juga terekam kamera pengawas toko saat pelaku menggunakan helm berwarna merah muda bergambar Hello Kitty. Masuk langsung ke meja kasir dan mengancam pegawai toko menggunakan sebilah parang. Pegawai toko yang menyangka pelaku adalah pembeli biasa terlihat lari ketakutan sambil berteriak dan pelaku langsung menggasak isi laci yang berisi uang kontan senilai lebih dari 30 juta rupiah. Dari CCTV juga terlihat sebelum beraksi pelaku menggunakan sepeda motor mondar-mandir di depan toko. Tim gabungan Polres Sidrap melakukan pengejaran setelah mendapatkan ciri-ciri para pelaku dan kendaraan yang digunakan saat melancarkan aksinya. Sudah terpantau oleh CCTV, identitas juga sudah diketahui, tinggal eksekusi ya. Apalagi helmnya ya. Apalagi helm Hello Kitty. Jadi jangan terkecoh tuh dengan helm Hello Kitty ya kan. Nggak taunya hatinya, waduh. Ternyata Rambo, helmnya Hello Kitty. Ya, informasi viral lainnya pemirsa, video petugas keamanan di perumahan Persada Kemala di kawasan Jaka Sampurna, Bekasi Barat ini membekuk pencuri sepeda motor milik warga viral di media sosial. Jadi aksinya ini terekam oleh kamera begitu dan menggambarkan detik-detik petugas keamanan mengamankan pelaku pencurian motor dengan cara yang tidak biasa. Dalam cuplikan video kamera pengawas atau CCTV, pelaku awalnya memasuki perumahan melalui pintu samping dekat masjid. Pelaku mengenakan masker, jaket putih, serta celana pendek hitam. Ini terlihat memasuki lokasi sejumlah motor yang terparkir. Tak berselang, pelaku membawa motor curian dengan kecepatan tinggi melintas menuju gerbang utama perumahan. Saat itulah petugas keamanan mencurigai pelaku dan langsung menurunkan portal besi gerbang perumahan. Seketika pelaku menghantam portal dan langsung jatuh terjengkal. Pelaku pun langsung diamankan ke dalam pos security. Usai terjatuh, pelaku langsung diinterogasi di dalam pos keamanan dan diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Bekasi Barat. Sungguh itu sakit, Mal. Iya. Sungguh sakit itu, Mal. Heroik juga ya aksi dari security ini. Daripada dikejar, mending dihadang portal. Ya. Iya. Sudahlah kena besi, jangan-jangan kena tangan-tangan warga juga, jangan-jangan, Mal. Baik, kita ke kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ada aksi pencurian yang digagalkan warga. Pelaku yang kepergok saat mencuri sempat melarikan diri dan dikejar warga. Dalam rekaman CCTV, pelaku berlari dan bersembunyi di rumah salah seorang warga di Jalan Kartini 11 Dalam, RW 03, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ia berusaha kabur dari kejaran warga, anggota polisi, dan juga TNI. Namun jejak pelarian pelaku bisa terendus dan pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Jadi kalau gambar ini kita ulang, mungkin bisa diulang ya kali ya gambarnya ya. Jadi terlihat kayak santai sekali gitu pelaku masuk. Saya pun juga kalau misalnya ngelihat di media sosial ini, saya pikir itu bukan pelaku, itu adalah warga yang memang sedang akan pulang ke rumahnya. Iya. Tapi untungnya bisa. Nah ini nih, lihat nih. Tuh, santai banget masuk gitu loh. Iya kan? Seolah-olah rumah nah, ini ya? dia ragu nih. Siapa nih? Siapa? Ini kayaknya tadi masuk deh ke dalam deh. Tapi berkat kesigapan dan juga kejelian para emak-emak yang lagi nongkrong tuh, lihat tuh. Iya kan? Emak-emak pun juga nggak tahu tuh kalau misalnya ada orang masuk ke dalam rumah. Juga. Iya. Baik. Itu dia gunanya pemirsa untuk selalu waspada, ya kan? Betul. Terhadap lingkungan sekitar. Baik, informasi-informasi viral sudah kita sajikan. Saatnya kita berpisah, namun kita panggil dulu rekan kita di Pulau Gadung untuk menyampaikan apa saja headline di kabar utama pagi yang akan hadir sesaat lagi ya. Silakan, Sinkanela.
Ya, Arif Fadil, Mala, dan juga pemirsa, tentunya kami telah menyiapkan beragam informasi menarik di Kabar Utama Pagi. Ini salah satunya ada sebuah sekolah di Kabupaten Nias, Sumatera Utara yang saking terisolirnya, murid dan gurunya ini harus melewati sungai, mendaki bukit sejauh 16 km hanya untuk mencapai ke sekolah tersebut. Nanti kami akan berbincang dengan Bupati Nias dan juga tentunya informasi-informasi menarik lainnya hanya di Kabar Utama Pagi. Baik, terima kasih Sinkanela. Jangan lupa saksikan Kabar Utama Pagi pemirsa. Sesaat lagi usai Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Andi Kumala dan juga rekan saya lagi. Saya Arif Fadil maksudnya. Pamit undur diri. Jangan lewatkan program Kabar Utama Pagi sesaat lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.